Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rahab dengan NIM 2514020070. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan 4 materi yang kami pelajari dalam mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pembimbing Ustaz Rahmat Satria Dinata, MPDI. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu Taqsimul Kalimah. Dalam bahasa Arab, kata terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, isim, fi'il, huruf. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu isim. Isim adalah salah satu istilah dalam ilmu nahu atau gramatika Arab yang merujuk pada kata benda atau nomina. Isim mencakup nama orang, tempat, benda atau konsep abstrak. Isim terbagi 3, yaitu yang pertama, dapat menerima tanwin atau pemahaman akhiran un, in, an jika terbentuk nakhirah. Ciri-ciri isim diawali dengan alif lam, contohnya seperti Alkitab. Selanjutnya berharokat tanwin, contohnya seperti qalamun. Dan yang terakhir diawali huruf jar, contohnya seperti ilal baiti. Selanjutnya yaitu fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan sesuatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan masa, zaman, lampau, sedang atau akan terjadi. Fi'il ada 3 jenis, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Yang pertama, fi'il madi, yaitu masa lampau, contohnya dia telah menulis. Selanjutnya fi'il mudhari, menunjukkan sekarang atau akan datang, contohnya seperti dia sedang makan dan dia akan menulis. Selanjutnya fi'il amar, yaitu perintah, contohnya seperti tulislah. Selanjutnya yang nomor 3, yaitu huruf. Huruf yaitu kata yang tidak memiliki makna sempurna kecuali jika digabungkan dengan kata lain atau isim dan fi'il. Ciri-ciri huruf ada 2 macam. Yang pertama, tidak memiliki ciri-ciri isim dan fi'il. Yang kedua, berhubungan untuk menghubungkan atau memberikan makna tambahan pada kalimat. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan isim atau kata benda. Biasanya terdiri dari mubtada dan khobar. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mubtada. Mubtada adalah pokok kalimat atau subjek. Sementara itu khobar adalah keterangan atau predikat. Seperti contohnya at-talabu mujtihad, siswa itu rajin. Macam mubtada ada 3 macam. Yang pertama, 1. Mubtada isim zahir. Mubtada isim zahir adalah kata yang secara langsung seperti benda, orang, atau tempat. Yang kedua, mubtada isim dhamir. Mubtada ini berupa kata ganti yang terpisah dan merujuk pada subjek kalimat. Yang ketiga, mubtada muawwal. Mubtada ini berupa masdar atau infinitif yang diawali kata-kata tertentu seperti an, inna, atau laita. Maksudnya, kata kerja dalam infinitif tersebut berfungsi sebagai mubtada. Selanjutnya, macam-macam khabar juga ada 3. Yang pertama, khabar mufrad. Khabar mufrad adalah satu kata. Contohnya seperti al-qalamu maksurun, artinya pena patah. Yang kedua, khabar jumlah. Khabar jumlah adalah bentuk kalimat seperti kalimat contohnya at-talabu yaqra'u, artinya siswa itu sedang membaca.
Selanjutnya, khabar subuhul jumlah. Khabar subuhul jumlah adalah berupa keterangan tempat dan waktu. Contohnya seperti Al-kitabu alal tawilah. Artinya buku itu ada di atas meja. Ciri-ciri jumlah ismiyah minimal mempunyai mubtada khabar. Kedua, bisa dikembangkan dengan keterangan tempat, tambahan atau maf'ulun bih. Yang ketiga, dan selalu diawali isim atau kata benda. Materi selanjutnya yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terbagi menjadi tiga. Yang pertama fi'il, yang kedua fa'il, yang ketiga maf'ulun bih. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah sebuah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Yang pertama, fi'il, kata kerja atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada waktu tertentu. Ciri-ciri fi'il ada 6 macam. Yang pertama, menunjukkan perbuatan atau kejadian. Yang kedua, punya kaitan dengan waktu. Yang ketiga, tidak diawali dengan alif lam. Yang keempat, bisa dimasukkan dhamir. Kelima, ada tanda khusus untuk setiap jenis fa'il. Maksudnya fi'il. Yang keenam, tidak menerima tanwin. Jenis-jenis fi'il terbagi menjadi tiga. Pertama, fi'il mudhari, fi'il mudhari, fi'il madi, fi'il amar. Selanjutnya yang kedua yaitu fa'il. Fa'il adalah pelaku atau isim yang datang sesudah fi'il atau kata kerja dan berfungsi sebagai pelaku perbuatan dalam sebuah kalimat. Ciri-ciri fa'il ada tiga. Pertama, selalu berupa isim atau kata benda atau yang berfungsi sebagai isim. Yang kedua, datangnya setelah fi'il. Yang ketiga, harokat, akhirannya rafa'. Yang ketiga, maf'ulun bih. Apa itu maf'ulun bih? Maf'ulun bih adalah objek yang menerima tindakan atau isim yang menunjukkan siapa atau apa yang dikenai pekerjaan dari fi'il tersebut. Jenis-jenis maf'ulun bih ada 2 macam. Yang pertama, isim zahir. Apa itu isim zahir? Isim zahir yaitu objek yang berupa kata benda yang terlihat dan tidak berupa kata ganti. Yang kedua, isim dhamir. Isim dhamir adalah objek yang berupa kata ganti isim dhamir. Terbagi menjadi 2 yaitu dhamir muttasil. Yang kedua, dhamir munfasil. Yang pertama, dhamir muttasil yaitu kata ganti yang bersambungan dengan kata sebelumnya. Yang kedua, dhamir munfasil yaitu kata ganti yang berdiri sendiri atau tidak bersambung dengan kata sebelumnya. Baik, materi yang keempat yaitu isim dhamir. Isim dhamir adalah kata ganti dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau frasa benda yang telah disebutkan sebelumnya. Isim dhamir membantu memperjelaskan siapa atau apa yang dimaksud tanpa perlu mengulang kata benda tersebut. Ciri-ciri dhamir ada 3 macam. Pertama, menggantikan kata benda yang sudah disebutkan. Kedua, menunjukkan orang atau pertama, kedua atau ketiga. Yang ketiga, dapat berubah bentuk sesuai dengan jumlah atau tunggal, jamak dan jenis-jenis kalimat kelamin atau laki-laki perempuan. Fungsi isim dhamir ada 3. Menghindari pengulangan kata benda dalam kalimat. Yang kedua, memperjelas subjek atau objek dalam kalimat. Yang ketiga, membuat kalimat lebih efisien dan mudah dipahami.
Contoh isim dhamir ada 3. Isim dhamir mutakalimat, mutakallim, atau orang pertama. Contohnya ana, yaitu saya. Kedua, nahnu, itu menunjukkan kami atau kita. Maksudnya isim dhamir mukhatab atau orang kedua. Contohnya seperti anta, menunjukkan kamu laki-laki. Anti, menunjukkan kamu perempuan. Isim dhamir ghaib atau orang ketiga. Contohnya seperti huwa, menunjukkan dia laki-laki. Contoh hiya, yaitu menunjukkan dia perempuan. Contoh dalam kalimat atau contoh kalimat seperti ana adhabu ilal madrasah, artinya saya pergi ke sekolah. Isim dhamir sangat penting dalam bahasa Arab untuk memperlancar komunikasi dan membuat kalimat lebih efisien. Sebenarnya dhamir terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dhamir munfasil, dhamir muttasil, dan ketiga, ya Allah, selanjutnya pembagian dhamir. Dhamir terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dhamir muttasil. Yang kedua, dhamir munfasil. Yang ketiga, dhamir mustatir. Pertama, dhamir munfasil. Dhamir munfasil adalah kata ganti yang berdiri sendiri dan tidak terikat dengan kata lain. Dhamir ini digunakan sebagai subjek dalam kalimat. Contoh dhamir munfasil adalah yang pertama, mutakaliman, mutakallim, maksudnya mutakallim. Contohnya seperti ana, menunjukkan saya. Nahnu, menunjukkan kami atau kita, yang seperti yang tadi saya jelaskan. Kedua, mukhtab, udah tapi berarti اوعي تنسي ده يبقى مين ده اللي باعك للسنين واللي ketiga, dhamir mustatir. Dhamir mustatir adalah kata ganti yang tersembunyi atau tidak nampak atau secara langsung dalam kalimat, tetapi tetap memiliki makna dan fungsi sebagai objek. Dhamir mustatir biasanya digunakan dalam kalimat verbal atau fi'liyah dan hanya dapat dipahami dari konteks kalimat. Ciri-ciri dhamir mustatir ada tiga, yaitu tidak tampak secara langsung dalam kalimat. Yang kedua, dapat ditebak dari konteks atau kata kerja yang digunakan. Yang ketiga, hanya digunakan sebagai subjek atau fa'il dalam kalimat. Sekian video dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai